Baratayuda adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Kata Baratayuda merupakan kata Sanskerta yang berarti perang keturunan Barata. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wiracarita terkenal dari India yang telah diadaptasi di Jawa sebagai karya seni dalam bentuk kakawin dan wayang. Istilah Baratayuda diambil dari judul sebuah naskah kakawin berbahasa Jawa yang ditulis pada tahun 1157 oleh Empu Sedah atas perintah Maharaja Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Sebenarnya kitab Baratayuda yang ditulis pada masa Kediri itu untuk simbolisme keadaan perang saudara antara Kerajaan Kediri dan Jenggala yang sama-sama keturunan Raja Erlangga. Keadaan perang saudara itu digambarkan seolah-olah seperti yang tertulis dalam kitab Mahabharata karya biasa, yaitu perang antara Pandawa dan Kurawa yang sebenarnya juga keturunan biasa sang penulis. Kisah kakawin Baratayuda kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Jawa baru dengan judul Serat Baratayuda oleh Pujagaya Santipura I pada zaman Kasunanan Surakarta. Di Yogyakarta, cerita Baratayuda ditulis ulang dengan judul Serat Purwakanda pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana ke-5. Penulisannya dimulai pada 29 Oktober 1847 hingga 30 Juli 1848. Sama halnya dengan versi Mahabharata dari India, Baratayuda merupakan puncak perselisihan antara keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Punadewa atau Yudhistira melawan sepupu mereka, yaitu para Kurawa yang dipimpin oleh Duryudana. Baik Pandawa maupun Kurawa merupakan keturunan Barata yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata sebagai seorang Cakrawartin atau diraja, penguasa daratan Asia atau India dan sekitarnya. Namun versi pewayangan Jawa menyebutkan bahwa perang Baratayuda sebagai peristiwa yang sudah ditetapkan kejadiannya oleh Dewata. Bahkan sebelum Pandawa dan Kurawa dilahirkan, selain itu, Padang Kurukshetra sebagai medan pertempuran menurut pewayangan bukan berlokasi di India Utara, melainkan di Jawa, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Bibit perselisihan antara Pandawa dan Kurawa dimulai sejak orang tua mereka masih sama-sama muda. Pandu, ayah para Pandawa, suatu hari membawa pulang 3 orang putri dari 3 negara bernama Kunti, Gandhari, dan Madri. Salah satu dari mereka dipersembahkan kepada Distralastra, kakaknya yang buta. Distralastra memilih ketiga putri itu dengan cara mengangkat satu persatu. Akhirnya terpilihlah Gandhari yang mempunyai bobot paling berat, karena Distralastra berpikir bahwa kelak Gandhari akan mempunyai banyak anak. Sama seperti impian Distralastra, hari ini membuat putri dari kerajaan Pelasa Jenar itu tersinggung dan sakit hati. Gandhari merasa ia tak lebih dari piala bergilir. Ia pun bersumpah keturunannya kelak akan menjadi musuh bebuyutan anak-anak Pandu. Gandhari dan adiknya bernama Sekudi mendidik anak-anak yang berjumlah 100 orang Kurawa untuk selalu memusuhi anak-anak Pandu yang berjumlah 5 orang atau Pandawa. Ketika Pandu meninggal, anak-anaknya semakin menderita. Nyawanya mereka selalu diincar oleh para Kurawa. Kisah-kisahnya selanjutnya tidak jauh berbeda dengan versi Mahabharata. Antara lain usaha pembunuhan Pandawa dalam istana yang terbakar, sampai perebutan kerajaan Amarta, kerajaan yang didirikan Yudhistira melalui permainan dadu. Akibat kekalahan dalam perjudian tersebut, para Pandawa harus menjalani hukuman pengasingan di hutan selama 12 tahun, ditambah lagi dengan setahun menyamar sebagai rakyat jelata di kerajaan Wirata. Namun setelah masa hukuman berakhir, para Kurawa menolak mengembalikan hak-hak para Pandawa. Sementara Yudhistira atau saudara sulung dari Pandawa hanya menginginkan 5 desa saja untuk dikembalikan ke Pandawa, alih-alih Amarta seutuhnya. Namun Kurawa tidak sudi memberikan sejengkal tanah pun kepada Pandawa. Akhirnya keputusan diambil lewat perang Baratayuda yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam pewayangan Jawa disebutkan adanya sebuah kitab yang tidak terdapat dalam cerita Mahabharata dari India. Kitab tersebut bernama Jiptabsara yang berisi skenario jalannya pertempuran dalam Baratayuda, termasuk urutan siapa saja yang akan menjadi korban. Kitab ini ditulis oleh Batara Panyarikan sebagai juru catat atas apa yang dibahas oleh Batara Guru dengan Batara Narada mengenai skenario tersebut. Kresna, Raja Dwarawati, menjadi penasihat pihak Pandawa, berhasil mencuri pembicaraan dan penulisan kitab tersebut dengan cara berubah wujud menjadi seekor lebah putih. Ketika tiba pada bagian Prabu Baladewa, kakaknya Kresna dipertarungkan dengan Antaraja. Kelanceng putih menumpahkan tinta yang dipakai sehingga bagian atau bab yang batal ditulis kelanceng putih kemudian menjelma menjadi sukma wicara, yakni bentuk halus sukma dari Batara Kresna.
Sukmawicara memprotes rencana pertarungan antara Prabu Baladewa dengan Antareja karena Baladewa pasti akan kalah dari Antareja. Selain itu, Sukmawicara meminta agar diperbolehkan memiliki kitab Jitsara itu. Batara Guru merelakan kitab Jitsara menjadi milik Krishna asalkan ia selalu menjaga kerahasiaan isinya, serta bersedia mentukarnya dengan kembang Wijaya Kusuma, yaitu bunga pusaka milik Krishna yang bisa digunakan untuk menghidupkan orang mati. Di samping itu, Batara Guru juga meminta Krishna untuk mengatur penyelesaian soal Baladewa dan Antareja. Krishna menyanggupinya. Sejak saat itu Krishna kehilangan kemampuan untuk menghidupkan orang mati, tetapi ia mengetahui dengan pasti siapa saja yang akan gugur di dalam Bharatayuda sesuai isi kitab Jitsara yang telah ditakdirkan oleh Dewata. Krishna juga meminta Baladewa untuk bertapa di Grojogan Sewu selama Bharatayuda dan meminta kesediaan Antareja untuk kembali ke alam abadi sehingga pertempuran di antara kedua kesatria itu tidak akan terjadi. Jalannya perang Bharatayuda versi pewayangan Jawa sedikit berbeda dengan versi perang Kurusetra. Menurut versi Jawa, pertempuran diatur sedemikian rupa sehingga hanya tokoh-tokoh tertentu saja yang ditunjuk maju perang, sedangkan yang lain menunggu giliran untuk maju. Sebagai contoh, apabila dalam versi Mahabharata, Duryodhana sering bertemu dan terlibat pertempuran melawan Bimasena, maka dalam pewayangan mereka hanya bertemu sekali, yaitu pada babak terakhir ketika Duryodhana tewas di tangan Bima. Dalam pihak Pandawa yang bertugas mengatur siasat peperangan adalah Krishna. Ia yang berhak memutuskan siapa yang harus maju dan siapa yang harus mundur. Sementara itu, di pihak Kurawa semuanya diatur oleh para penasihat Duryodhana, yaitu Bhisma, Durna, dan Salya. Dikisahkan, Bharatayuda diawali dengan pengangkatan Senapati Agung atau pimpinan perang kedua belah pihak. Pihak Pandawa mengangkat Resi Seta atau Sweta sebagai pimpinan perang dengan pendamping di sayap kanan Arya Utara dan sayap kiri Arya Wratsangka. Ketiganya terkenal ketangguhannya dan berasal dari kerajaan Wirata yang mendukung Pandawa. Pandawa menggunakan siasat perang Braja Tikswa yang berarti senjata tajam. Sementara di pihak Kurawa mengangkat Bhisma atau Resi Bhisma sebagai pimpinan perang dengan pendamping Pendeta Durna dan Prabu Salya, Raja Mandaraka yang mendukung Kurawa. Bhisma menggunakan siasat Wukil Jaradri yang berarti gunung samudra. Tentara Kurawa menyerang laksana gelombang lautan yang menggulung-gulung, sedangkan pasukan Pandawa yang dipimpin Resi Seta menyerang dengan dahsyat seperti senjata yang menusuk langsung ke pusat kematian. Sementara itu, Rukmarata, putra Prabu Salya, datang ke Kurusetra untuk menonton jalannya perang. Meski bukan anggota pasukan perang dan berada di luar garis peperangan, ia telah melanggar aturan perang dengan bermaksud membunuh Resi Seta. Rukmarata memanah Resi Seta, namun memanahnya tidak melukai sasaran. Setelah melihat siapa yang memanahnya, Resi Seta kemudian mendesak pasukan lawan ke arah Rukmarata. Setelah kereta Rukmarata berada di tengah pertempuran, Resi Seta segera menghantam dengan gada Kiai Pancat Nyawa hingga hancur berkeping-keping. Rukmarata, putra mahkota Mandaraka, tewas seketika. Dalam peperangan tersebut, Arya Utara gugur di tangan Prabu Salya, sedangkan Arya Wratsangka tewas oleh Pendeta Durna. Bhisma dengan bersenjatakan Aji Nagrakurodaya, Aji Dahana, busur Narcobolo, panah Kiai Cundurawa, serta senjata Kiai Sulukat berhadapan dengan Resi Seta yang bersenjata gada Kiai Lukitapati, pengantar kematian bagi yang mendekatinya. Pertarungan keduanya dikisahkan sangat seimbang dan seru, hingga akhirnya Bhisma dapat menewaskan Resi Seta. Bharatayuda babak pertama diakhiri dengan sukacita pihak Kurawa karena kematian pimpinan perang Pandawa. Setelah Resi Seta gugur, Pandawa kemudian mengangkat Trustojumena sebagai pimpinan perangnya dalam perang Bharatayuda, sedangkan Bhisma tetap menjadi pemimpin perang Kurawa. Dalam babak ini, kedua kubu berperang dengan siasat yang sama, yaitu Garudang Layang atau Garuda Terbang. Dalam pertempuran ini, dua anggota Kurawa kembar yaitu Wikata Boma dan Boma Wikata terbunuh setelah kepala keduanya diadu oleh Bima. Sementara itu, beberapa raja sekutu Kurawa juga terbunuh dalam babak ini, diantaranya Prabu Sumarmo, Raja Trigartapura tewas oleh Bima, Prabu Dirgantara terbunuh oleh Arya Setyaki, Prabu Dirgandana tewas di tangan Arya Sangsanga atau anak Setyaki, Prabu Dirgasara dan Suros Dirga tewas di tangan Gatot Kaca, dan Prabu Malawapati, Raja Malawa tewas terkena panah Rudadali Miri Arjuna. Bhisma setelah melihat komandan pasukannya berguguran kemudian maju ke medan pertempuran, mendesak maju menggempur lawan.
atas petunjuk Kresna, Pandawa kemudian mengirim Dewi Warasikrandi untuk maju menghadapi Bisma. Dengan tampilan prajurit wanita tersebut di medan pertempuran menghadapi Bisma, Bisma merasa bahwa tiba waktunya maut menjemputnya. Sesuai dengan kutukan Dewi Amba yang tewas di tangan Bisma, Bisma gugur dengan perantaraan panah Rudadali Miri Arjuna yang dilepaskan oleh istrinya Sri Kandi.